Nah makanya tuh kalian lihat dari sini pasti kayak desainnya tuh kok beda ya, maksudnya dari rumah-rumah lain. Nah ini namanya desain apa? Pueblo style. Wow. Ini ada 31, yaitu Albuquerque. Perjalanan dari Santa Rosa ke Albuquerque masih memerlukan waktu sekitar 2 jam. Salah satu mimpiku adalah keliling Amerika, bertemu teman baru, menjelajah tempat yang belum pernah kita kunjungi. Saya Andri dan ini Alexa. Kita akan menjelajah Route 66. Di episode sebelumnya, kita udah masuk ke state New Mexico, dimana kita melewatin zona waktu yang berbeda. Dan ya, pengalaman baru lagi. Karena udah malam, kita camping di campground Tucumcari, New Mexico. Keesokan hari, kita ke bengkel tambal ban, karena banyak Alexa ada pakunya. Waduh. Di sana ada pengalaman baru, karena ada orang baik di sepanjang perjalanan Andri. Andri nggak suluh untuk membayar tambal bannya. Wow. Karena ownernya suka stiker, lihat stikernya Alexa di depan. Habis itu kita lanjutkan ke museum. Kita melihat banyak hal-hal yang dipakai pada zaman dahulu, termasuk mobil klasik, terus juga banyaklah hal yang seru di sana. Habis itu Andri beli soda lah, Route 66. Keluar ada mobil klasik, yaitu Ford 1933. Oke teman, kita akan mencoba soda 66. Pokoknya 10%. Kalau di dolarin, Rp1 ya. Sekitar 1.400 rupiah. Ini oke sih. Ini buat souvenir. Peace dari Bali. Oke. Tutupnya kalau mau disimpan Route 66. Rasanya tuh biasa sih, kayak Fanta gitu ya. Ya namanya juga orange, juga mirip dengan Fanta. Kadang Fanta yang botolan gitu, yang botolan ya. Fanta yang botolan ataupun Coke terlalu keras gitu loh. Sodanya tuh keras banget. Ini menurutku pas, gak terlalu apa ya, kayak strong gitu. Atau kita akan melanjutkan perjalanan kita, penjelajahan kita ke next kota. Dan perjalanan itu sekitar 4 jam. Jadinya tuh make sure bensin udah full. Oke, udah full. Tapi kalau full ini mungkin 4 jam pas habis ya. Moga-moga sampai ke tujuan. Kita acak dulu. Plus sinyalnya kadang hilang. Untung Android udah siapkan GPS gitu yang tanpa install handphone. Jadinya oke. Sodanya masih banyak karena aku nggak minum banyak. Excuse me. Oke, kita akan lanjutkan ke kota berikutnya. Sebenarnya tujuan Andri itu ke Albuquerque, tetapi perjalanan ke sana memerlukan waktu 4 jam. Ya udah deh, kayaknya kita perlu berhenti di satu tempat, yaitu Santa Rosa. Ada museum Route 66. Oke lah, sekalian kita istirahat, kita lihat-lihat aja yuk gimana sih di dalam museumnya. Ya, jadi kita akan masuk ke sana. Oke teman, kita masuk lagi di museum mobil. Apa tadi? Sini tuh
Emang banyak banget kayak mobil-mobil, terus juga ya pastinya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Ini ada di Santa Rosa, dimana kita sekarang kalau dibilang road trip 66 itu kita masih ada banyak. Nih lihat, ini ada di Chicago dari sana ke bawah, San Luis, Springfield, Joplin, Tulsa, Oklahoma City, Amarillo, Santa Rosa yang kita sekarang berhenti ini. Dan masih ada Albuquerque, ada Gallup, ada Flagstaff, Kingman, ada Barstow, ada San Bernardino dan Los Angeles. Ini ada 31 Chevy Cop. Tadi itu bisa aja sih Chevy. Ini Chevy Cop. Wih, bener-bener apa namanya, detail banget kalian lihat dari sini. Wih, masih bener-bener kinclong loh. Nggak tahu di dalamnya. Oh, nggak kelihatan sih dalamnya. Nggak kelihatan banget. Tapi ini mesinnya ini gila. Tapi ini cuman buat ini doang, pajangan. Oh. Di museum ini banyak sesuatu yang kita bisa lihat, termasuk mesin-mesin mobil klasik dan pastinya mobil aneh-aneh yang dipakai pada zaman dahulu. Ada Chevy. Di sini tuh zaman dulu itu ada juga drive-in. Harganya itu masih crazy, only $4, sekarang $10. Ya naik lah pasti, berkali-kali lipat. Self service. Nah, dulu tuh ada AAA dan sekarang juga masih ada. Andri juga pakai AAA untuk towing. Oh, nggak cuman US 66, ada US 54, tapi yang terkenal ya 66-nya. Tuh, for sale loh. Kita bisa beli ini. Aku nggak tahu ini mobilnya Chevy apa ini. Tapi ini panjang banget loh. Belakangnya ada nggak namanya? Nggak ada loh namanya. Ini kayaknya oli beberapa piece ya. Nggak tahu namanya apa. Gede banget loh. Ini pom bensin zaman dahulu di sini, dan perusahaan itu Texaco. Itu bentuknya seperti ini ya. Dan itunya tuh ini panjang juga ini. Cuman aku nggak tahu cara ininya, mungkin diputer atau dimanain, aku nggak tahu. Tapi ini tinggi sekali. History of Welcome New Mexico. Nggak usah duduk, tapi kita udah kayak gini, menandakan dari sini. Terus Oke, setelah kita melihat isi dari museumnya, kita akan jalan lagi. Di sini khasnya ada mobil yang dibuat baliho yang di atas itu loh tadi. Dan anginnya masih lumayan kenceng. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kota berikutnya, yaitu Albuquerque. Perjalanan dari Santa Rosa ke Albuquerque masih memerlukan waktu sekitar 2 jam. Dan ini adalah jalan di Santa Rosa, nggak begitu banyak orang sih. Ketika di jalan aku juga bingung mau ngapain. Ya udah, nyanyi aja deh. Abote atiku kudu kelangan wong sing paling ata tresnani, rajin nak dolan radoyan mangan dolan. Wanginya kenceng banget. Jadi mobilku tuh kayak mau terbang gitu, goyang-goyang. Holy crap. Atau mungkin ini emang wow.
Jawa banget gitu lah. Terus apa ya, kayak kecepatanku terlalu tinggi, mungkin 120 kilometer. Kalau miles ya 70 sih, speed limit sih 70. Cuman kalau aku pelan daripada itu ngeri, ntar ada tronton ataupun apa hajar nyasa lebih ngeri lagi itu kan. Ya udah samain sih, aku aja masih disalib. Keren, anginnya luar biasa. Kita sekarang itu berada di New Mexico. Tahu nggak, Andri itu sekarang berada di rumahnya Budini. Selamat malam. Iya, ini malam-malam kita. Iya nih, kita berdiskusi ya. Iya, ini Budini Indonesia asalnya mana? Saya lahirnya di Bandung, tapi saya dibesarkan di Jakarta sama di berbagai negara karena kebetulan ayah saya kerja di Deplu atau kalau sekarang bilangnya Kemenlu ya. Jadinya ya inilah pindah-pindah ke beberapa negara. Oke, ini kan di kotanya mana sih? Albuquerque. Ini kok senang tinggal di sini, apa sih istimewanya di sini? Di sini. Ya. Kalau saya suka di Albuquerque itu kemana-mana itu dekat. Terus nomor 2 nggak pakai macet ya. Paling jauh kalau radiusnya itu kalau misalkan lebih dari 20 menit itu termasuk jauh untuk saya. Tapi sebetulnya lebih dari 20 menit juga tidak begitu jauh. Lalu udara di sini itu sangat bersih ya. Dekat gunung gitu. Jadi seperti Bandung zaman dulu lah gitu. Berarti dalam arti kata kalau pagi masih sejuk, siang panas, tapi masuk ke sore malam itu dingin lagi, adem gitu. Jadi enak gitu. Enak ya. Ini kotanya bisa namanya Albuquerque. Albuquerque itu sejarahnya. Sejarahnya itu ada hubungannya dengan Duke of Albuquerque kalau bahasa Spanyolnya gitu. Jadi kota ini dinamakan campur bahasa Inggris nih. Jadi nama kota Albuquerque itu diambil berdasarkan atas nama Duke of Albuquerque dari Spain. Oke. Rumah-rumah di sini itu kira-kira harganya berapa sih untuk stay? Pasaran kalau tergantung di wilayahnya ya. Jadi kebetulan di kode pos daerah rumah saya ini, rumahnya tuh sekitar tentunya tergantung luas dan lain sebagainya ya. Tapi ini kita pukul rata-rata lah. Jadi itu kira-kira sekitar dari 500 sampai ke atas gitu. 500 ke atas lah. 500.000 maaf. Ya. Kalau tahu nggak apartemen gitu kalau nyewa 1 bulannya? 1 bulannya mungkin sekitar tergantung daerah juga sekitar 1.200-an. 1.200-an gitu. Ya. Oke. Dan kita akan besok itu kita akan melihat muter dari sini bagaimana kompleks sini. Nah di sini tuh ada beberapa kayak desain loh. Wah, ini ngomong desainnya rumahnya ibu ini desain apa sih kok bentuknya? Kalau rumah saya itu desain Pueblo. Pueblo itu diambil dari bahasa Spanyol yang berarti kampung ya. Nah ini dibilang Pueblo style karena kampung itu kampung orang Native American, yaitu kalau kita bilangnya orang Indian ya. Jadi
ciri khasnya itu rumahnya seperti kubus ya, kotak-kotak gitu. Nah, terus atapnya itu datar gitu. Jadi kalau di kita kan atapnya meruncing gini ya. Kalau di sini tuh atapnya itu datar gitu. Nah, itu ciri khasnya tuh atapnya datar dan bentuk rumahnya tuh kayak kotak-kotak gitu. Nah, makanya tuh kalian lihat dari sini pasti kayak desainnya tuh kok beda ya, maksudnya dari rumah-rumah lain ya. Ini namanya desain Pueblo style. Yeah. Wow. Kenapa kok atasnya itu kayak banyak jendela-jendela gitu? Jendela-jendela. Ya untuk supaya mengurangi pemakaian listrik ya. Jadinya sinar itu kalau siang itu pagi siang itu sinar matahari itu langsung masuk ke dalam rumah, jadi kita nggak usah pakai listrik lampu banyak gitu. Oke. Terus ini kan kota New Mexico itu kan emang kayak tanahnya kayak tandus kayak air agak bermasalah dengan air gitu kan ya. Iya. Jadi kalau seperti di musim di musim panas, mulai musim semi panas itu kami itu kalau untuk menyiram tanaman itu yang di luar itu dibatasi waktunya. Jadi tidak boleh menyiram tanaman dari jam 11 pagi sampai jam 7 malam. Gitu. Dan dari pemerintah daerah juga dianjurkan misalkan jika musim panas sebaiknya menyiram tanaman di luar itu seminggu, saya juga lupa 3 kali atau 4 kali gitu, saya lupa gitu. Jadi ada disarankan lah gitu, ada saran dari pemerintah pusat. Tapi pemerintah daerah di sini dan mereka juga menganjurkan untuk kita daripada menanam rumput diganti dengan istilahnya xeriscape. Jadinya rumput diganti sama batu-batuan ya. Dan tanaman yang dipakai itu dianjurkan yang native New Mexican. Jadi kenapa native New Mexican? Karena kan di sini kan gurun ya. Jadi tanaman gurun itu kan tidak memakai air yang terlalu banyak. Jadi disarankan gitu. Tapi ya pada ujung-ujungnya ya serah yang punya rumah juga sih gitu. Ini hanya saran saja. Terus rumah sini tuh gimana sih kayak pembuatan kayak bata di dalamnya tuh bata ataupun ini sih? Pada umumnya di rumah sini itu fondasinya itu beton ya. Nah ke atasnya itu biasanya itu terbuat dari kayu. Tetap kayu ya? Kayu gitu. Tapi ada juga beberapa rumah yang pakai bata merah. Dan khas uniknya di New Mexico ini adalah rumah yang dibuat dari bata yang namanya adobe itu. Jadi adobe itu dibuat dari jerami kering dicampur dengan lumpur ya, lumpur yang khusus lah yang hanya ada di sini. Nah itu yang dipakai oleh para Native American Indian di New Mexico gitu. Dan itu lebar batanya itu cukup lebar, tidak seperti bata di Indonesia ya. Jadi satu bata itu kurang lebih panjangnya itu mungkin seperti 3 bata kita yang dijejerkan lah gitu. Keunggulannya atau perbedaannya itu apa? Perbedaannya kalau tentunya dengan rumah yang biasa yang terbuat dari kayu, kalau kebakaran ya habis lah ya. Iya benar. Nah dengan bata itu ya kalau ada kebakaran ya kemungkinan untuk habis itu sedikit. Dan terutama kalau misalkan di musim panas di dalam rumahnya itu adem, dingin. Dan kalau musim dingin di dalam rumah itu cukup hangat. Ya, jadi untuk pemakaian AC atau alat pemanas heater itu sangat ekonomis. Nggak kayak
kayak ininya mahal ya. Kayak sisi kan itu kan keunggulannya, kekurangannya pakai Adobe. Ya, Adobe itu mahal, ya, cukup mahal, plus waktu untuk membangunnya itu lama. Jadi kalau misalkan rumah yang sekarang ini ya terbuat dari kayu itu, ya katakanlah dalam waktu 4 bulan, 6 bulan sudah bisa selesai. Nah dengan Adobe itu bisa 1 tahun atau bahkan bisa lebih gitu. Jadi memang agak lamban. Karena itu pemakaiannya itu kalau kita kan bata pakai semen gitu ya. Nah kalau di sini tuh biasanya tuh pakai lumpur juga untuk kalau kita mau mengelem, ya bukan ngelem ya, apa ya istilahnya ya, pengganti semennya lah gitu. Dari kulit kayu yang dilukis itu dari Irian juga. Saya nyebutnya Irian, harusnya Papua ya sekarang ya. Salah melulu. Di sini ya. Gitu. Wow, ini udah banyak. Gitu. Oke, kita udah malam ini kan, mau istirahat. Kita akan lanjutkan perjalanan kita besok mengitarin Apple Girl Gear.